Cia ini mau cerita tentang apa sih, Cia? Sebenarnya ada mistisnya juga ya, ada horornya juga. Cuma awalnya sih aku nggak percaya, tapi karena aku ngerasain jadi aku percaya. Sudah pacaran tuh lagi malam Jumat tuh aku inget tuh kan dia ngajak makan. Makan biasa, cuma makan nasi sama ayam geprek aja kan Di waktu itu lagi restoran? viral, iya. Nah, pulang-pulang kok badan lemes ya, sampai kayak gemeter gitu di motor. Jadi tuh di atap rumah tuh sering kayak ada bunyi. Ngomong tuh pelan-pelan, maaf ya, maaf banget. Kamu ada masalah ya sama orang? Hah, setiap kumatnya itu muntah darah bisa 1 ember. Itu darah semua. Ya Allah, ya. Besoknya di ronsen. Normal, nggak ada penyakit apa-apa. Namanya siapa nih aku panggilnya? Panggil aja Cia aja deh. Nama Cia. samaran ya? Iya, nama samaran Cia. 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 Cia ini mau cerita tentang apa sih, Cia? Sebenarnya ada mistisnya juga ya, ada horornya juga. Cuma awalnya sih aku nggak percaya, tapi karena aku ngerasain jadi aku percaya. Aku juga sama nggak percaya kayak gitu-gitu. Maksudnya bukan kita nggak percaya Allah gitu apa ya, kita percaya gitu ya, Allah, malaikat gitu. Cuma yang kayak mistis-mistis kayak pelet, santet gitu ya. Apakah zaman 2024 itu masih ada? Masih. Masih. Dan saya ngerasain itu sendiri. Nah, ayo lo. Coba diceritakan Oke. bagaimana. Awalnya kan aku kenalan di media sosial ya, di Instagram. Nah, dia ngajak kenalan, seiringnya waktu ngajak ketemuan. Kamu kenalannya di Instagram. Iseng banget kenalan sama orang Instagram. Iya ya. Nah, awalnya kenalan, kok ngerasa kayak cocok nih ngobrol, sering chat kan. Nah, pas dia ada waktu libur kerja, ngajak ketemu. Nah, ngajak ketemu di situ kenal, masih berteman tuh, berteman terus lama-lama dia ngungkapin perasaan. Nah, di situ kan awalnya aku pikir kan dia muslim, karena kan dia cerita aku muslim, kata dia. Percaya dong. Nah, karena saya juga kan muslim. Benar nih ya, nggak bohong, kata aku gitu. Terus kata dia, enggak kok, beneran aku muslim nih, ada KTP-nya. Ditunjukin lah tuh KTP. Ya udah aku percaya. Seiringnya waktu berjalan kok ketemu orang ini kok aneh ya. Pas sudah pacaran tuh lagi malam Jumat tuh aku inget tuh kan dia ngajak makan. Makan biasa, cuma makan nasi sama ayam geprek aja kan waktu Di itu lagi restoran? viral, iya. Nah, pulang-pulang kok badan lemes ya, sampai kayak gemeter gitu di motor. Kan aku bawa motor. Kan kalau makan di restoran, Heeh. kan kamu nyangkanya dari makanan itu. Nah, aku juga kurang tahu tuh awalnya. Aku kan sempat ke toilet, terus aku balik lagi makan biasa normal. Pas pamitan pulang, kok di tengah jalan tuh kaki aku udah mulai gemeteran nih. Pas sampai rumah, kata ibu, kenapa kok gemeteran? Gak tahu, badan kayaknya nggak enak. Ya udah istirahat tuh di situ. Nah, seiringnya waktu, aku ingetin dong setiap hari Jumat, kamu sholat Jumat nggak? Oh enggak, aku lagi kerja. Oh ya udah, mungkin terlalu sibuk. Minggu kedua, nggak bisa, aku lagi ada meeting. Udah 2 Jumat loh ini. Nah, Jumat terakhir, sholat Jumat nggak? Aduh, aku lagi nggak bisa, bos telepon dadakan. Nah, keesokan harinya tuh nggak lamanya aku ngajak ketemu. Terus aku bilang, kok kamu lama-lama mencurigakan ya? Aku bilang, kenapa? Boleh lihat KTP-nya nggak? Maaf ya kalau nggak sopan. Nah, ternyata KTP yang dulu dia tunjukin tuh KTP palsu. Dia dengan PD-nya dong, kok kamu nggak percaya? Aku kan Islam. Dengan PD-nya dikeluarin KTP, pas aku lihat, aku diem tuh. Islam ya? Oh, Katolik itu Islam, aku bilang gitu. Nah, dari situ tuh, hah, aku nunjukin KTP asli Salah. ya? Nah, Salah ini. langsung tuh dari situ aku bilang, aku nggak bisa ya kalau dibohongin. Aku bilang, aku maunya kenal kamu nih baik-baik. Jadi untuk menjalani hubungan, maunya juga baik-baik. Nah, ternyata di situ mungkin agak nggak terima gitu ya. Maksudnya, apa sih yang dipermasalahin dalam agama? Dia bilang gitu kan. Maksudku gini loh, sebelum terlalu jauh, kita udahin aja. Aku bilang gitu kan. Aku nggak terima, aku udah mau serius sama kamu yang gak gini caranya. Dia tuh sempet ngilang dulu tuh setahun. Dia bilang, aku masuk Islam dulu ya, tapi nanti aku balik lagi ke kamu. Aku bilang, kayaknya agama nggak bisa dipermainkan deh cuma karena cinta. Aku bilang gitu kan.
Nah betul tuh setahun dia ngilang, kita lost kontak, udah dia ngabarin lagi, aku udah muslim nih, KTP aku ditunjukin. Nah udah tuh udah muslim, mau nggak lanjut lagi, aku serius sama kamu. Nah pas gitu dia ngajakin serius tuh di situ, mau nggak kamu nikah sama aku? Kok agak berat ya? Aku bilang yakin nih dapat restu, soalnya dari pihak keluarga aku tuh udah nggak bisa, maunya yang seiman. Kan udah Islam katanya. Dari orang tuanya. Nah pas di situ orang tuanya bilang, saya nggak mau ya, pokoknya kamu boleh nikah sama siapapun asalkan dia Katolik. Oke. Nah di situ langsung aku mundur aja deh, soalnya kan kalau di Islam itu kan cowok itu kan surganya di ibunya, aku nggak bisa nentang apapun itu, aku deh yang ngalah. Oh nggak bisa. Nah jadi aku tuh bikin supaya gimana sih dia benci nih sama aku jadi kayak galak, jutekin dia, cuek, dia tetap effort gitu, tetap berjuang kayak aku nih bener-bener cinta sama kamu. Nah sampai suatu ketika dia ngajak jalan tuh, gimana kalau kita omongin aja dua keluarga? Wah kayaknya nggak bisa deh, aku bilang. Nah pas di situ dia langsung gak terima. Aku tuh serius ya ngumpulin uang nabung buat ngelamar kamu, kok kamu malah kayak gini? Aku kan udah masuk Islam. Ya maaf nih ya, maaf sebelumnya, aku bilang, tapi tetap nggak bisa. Nah mulai itu perdebatan di situ. Kamu ngerti nggak? Dia bilang, ngerti apa? Aku tuh nggak mau dijodohin, kan dia dari seberang. Nah, kalau dari sana kan ciri khasnya nikah sama pariban ya. Nah kalau di sana tuh. Nah terus aku juga bilang, kakek tiriku juga dari sana. Dia kaget dong, aku nggak mau nikah sama orang sana. Kamu kan orang Betawi, dia bilang. Enggak, tapi aku juga ada kakek tiriku orang sana. Nah mulai dari situ tuh pokoknya janji sama aku. Nah dia salaman tuh Kak di situ. Awalnya aku mikir bercanda kali ini, dia bilang gini, lihat aja ya, aku akan menghalalkan segala cara, kamu nggak akan bisa sama siapapun, dan tunggu aku, suatu saat nanti kita bakal ketemu lagi. Aku bilang, dia udah berucap gitu. nah terus aku bilang, jangan bercanda deh, ini nggak lucu, aku bilang gitu kan. Gini deh, aku doain kamu dapet cewek yang lebih baik dari aku, kamu juga doain aku dapet pria yang lebih baik dari kamu. Oh nggak bisa, aku udah suka sama kamu, dia bilang gitu kan. Loh kok nggak bisa? Kan aku juga nolaknya dengan sopan, masih pelan-pelan, nggak ngata-ngatain kamu bahasa kasar atau apapun, Nggak aku bilang menghina, gitu. nggak Nah apa. ya, aku bilang gini, alasan apa kamu nggak mau ninggalin aku bilang gitu. Nah jadi kan aku kenal dari dia tuh, dari dia susah Kak, merintis dari nol sampai dia sukses tuh masih sama aku. Makanya alasan dia tuh itu, buat kayaknya udah deh aku mentok di kamu, nggak mau di orang lain. Aku tetap nggak bisa, apapun itu aku tetap nggak bisa, aku bilang gitu. Nah selang itu putus kan, pokoknya aku minta putus, dia tetap masih ngeganggu, aku masih nggak respon. Nah mulai kejadian sekitar 1 bulan ya, itu Setelah baru itu? berasa. Jadi tuh di atap rumah tuh sering kayak ada bunyi, gimana sih, kayak pasir jatuh ke genteng gitu Emang ya. ciri-cirinya kayak gitu? Sering tuh gimana sih, Suaranya? kayak pasir turun ke asbes, kayak seret gitu-gitu, gitu-gitu. Terus kayak ada nenek-nenek ketawa tengah malam. Awalnya Tadi dulu tuh pasir di sini di atas iya gitu. di atas kamarku kan, bunyi tuh asbes ya. Kayak gimana sih bunyinya coba? Letuk gimana sih, kayak pasir yang kasar kan kalau jatuh kan kayak bunyi ya, tuh Kerikil. nah kerikil ya gitu, kayak ditabur. Awalnya aku pikir ini mungkin kucing kali ya, tapi dipikir kok nggak ada bunyi meong. Nah besoknya lagi bunyi lagi tuh, bunyi ketawa jam 1 malam. Ih, jadi horor. Aku nggak sengaja pengen pipis tuh waktu itu kan. Ketawanya Bunyi. deket, Iya, kayak orang deket gitu. nyata banget itu. Terus aku bilang, aku cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin aku salah dengar kali, aku bilang gitu. Nah itu besoknya lagi sekitar jam 3 aku inget. Aku tidur tuh kayak kaki tuh kayak ada yang megang gini loh. Aku pikir aku mimpi, tapi kok kayak nyata kan. Kebetulan aku matiin lampu kamar ya waktu itu. Di atas atap, di atas lemari itu jelas banget. Nenek-nenek semuanya serba hitam, baju hitam, bawa tongkat hitam juga. Terus dia ngomong gini, kayaknya dia ngomong bahasa Timur ya, karena kan ku tanya temanku, dia bilang itu bahasa Timur. Nah kalau yang dari Timur kan ibunya, nah bapaknya dari seberang. Di situ tuh dia ngomong, kamu tuh jangan ganggu cucu saya, kamu jangan sakitin cucu saya. Nah saya mikir, saya nyakitin gimana, orang saya juga Siapa juga ngomongnya yang pelan-pelan gitu kan. Oh, jadi udah Cucunya mikir ke aja. sana? Nah Udah mikir ke di orang udah itu? udah diteror tuh dari situ.
kayak kok ini orang apa bukan ya, kayak ini mimpi nggak sih, tapi nyata gitu, tapi serem, kayak nggak bisa jawab, cuma kayak diam aja. Nggak pingsan, nggak shock. Enggak, cuma Gue mah kalau ditatengin gitu bisa pingsan loh. itu langsung nggak lamanya kan hilang. Terus ku bilang, ini apa ya Tuhan, ku bilang. Ku tidur langsung kayak kanan kiri gelisah tuh, kayak nggak bisa tidur lagi gitu. Nah besok paginya tuh ibu mulai gelagat aneh nih ngelihat aku, katanya kok nama dia disebut-sebut terus. Nama dia sama kamu? Nama mantanku tuh terus Oh, disebut-sebut. kamu nggak sadar? Antara sadar nggak sadar, tapi kayak pas diginiin ibu langsung istighfar deh, astagfirullahaladzim. Kamu tuh dari tadi ngomongin dia aja. Apa iya? Aku bilang gitu. Terus masih diam. Nggak mungkin, dia iseng, ini halusinasi kali, kupikir gitu kan. Nah seiringnya waktu sempet ngechat lagi kan, kamu lihat nanti ya, kamu nggak akan langgeng sama cowok, sama siapapun itu. Oh, jadi dia kayak masih neror gitu. Aku bilang, jangan kayak gitu dong. Aku bilang, aku udah coba ikhlasin nih, lupain kamu. Kamunya juga harus ikhlas. Aku bilang gitu kan. Selang berapa bulan ya, 8 bulanan tuh aku mulai deket tuh sama orang. Nah, sempet pacaran juga. Dia tahu. Tiba-tiba dia ngabarin, kamu lagi deket ya sama orang di Instagram. Kaget dong. Wah, kayaknya udah nggak beres nih, kayaknya aku blokir aja kan, aku hapus pertemanan udah. Jadi dia kayak bener-bener mantau Tahu, banget ya. dia tahu. Anehnya tuh dia tahu. Nah, ternyata yang pas ngedeketin aku itu kan nggak sengaja, kita baru 4 bulanan deh, kalau nggak salah 4 bulan pacaran. Dia suruh datang ke rumah uaknya di Bogor. Kebetulan uaknya haji dan bisa baca pikiran. Pokoknya bisa baca deh. Pas nggak sengaja dia tuh diteleponin, dari 3 bulan pacaran sama aku tuh udah diteleponin ke Bogor deh, coba ke Bogor. Dia bilang, maaf Wak, lagi nggak bisa, lagi sibuk kerja. Nah ke titik 4 bulannya nih, dia ke Bogor. Dia bilang, Wak, kok aku ngerasa kayak nggak beres ya, kenapa? Jadi dia tuh sering dimimpiin sama aku, tapi ditarik sama cowok lain dalam mimpi itu. Nah dibacalah tuh sama uaknya, itu mantannya. Coba tanya deh ciri-cirinya sama nggak. Awalnya kan dia diem dulu dong. Pas nggak lama dari sana, masa sih Wak, nggak mau seujun nih, nanti dosa, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh dia ngomong tuh pelan-pelan, maaf ya, maaf banget, kamu ada masalah ya sama orang. Masalah apa ya? Aku ngerasa aku nggak punya masalah, aku bilang. Masa lalu kamu nih belum ikhlas. Dia datangin ke mimpi aku, kata uak aku suruh ninggalin kamu, soalnya nggak beres juga kalau dilanjutin. Dia kuat, maksudnya magicnya tuh dia kuat, dia sampai pergi kemana-mana. Karena mungkin dari dukungan duitnya juga ya, yang kayak dia harus kesini nih, harus kesini. Terus aku bilang, astagfirullahaladzim, mau sampai kapan gitu kan. Terus aku bilang, nggak mungkin lah, masa aku bilang gitu kan. Bener, dia selalu neror, dia bilang. Nah dari situ diriku agak mengganjal nih. Kebetulan temanku pulang merantau dari Papua. Nah sama-sama orang seberang, dibaca lah sama dia, lu nih udah diikat, ibarat kata tuh kayak di kelahirannya dia, lu tuh udah diikat di sana pakai kepala suku gitu. Kayak dia tuh ngedatengin kepala suku, kepala adat buat ngikat. Jadi dia tuh udah dapet semuanya, foto lu, rambut lu, lengkap ya. Oh, emang kalau kayak gitu harus pakai rambut dia? Rambut, fotoku, rambutku, tanggal lahir. Aku bilang, waduh, semuanya pokoknya udah kena deh, kata dia. Kayaknya maaf nih, nggak bisa bantu, soalnya kan satu marga. Kalau di mereka tuh kan kalau satu marga nggak bisa, nggak boleh ikut campur kayak masing-masing. Duh gimana ya, aku bilang. Sempet tuh cari juga ke orang, gimana ya, aku awalnya nggak percaya nih, tapi sering dimimpiin dia kan. Terus ya gimana ya, kata dia, dianya juga kuat, coba deh kamu berserah diri sama Allah. Ya dia kan Katolik ya, sebenarnya kan di Katolik itu kan nggak percaya, karena dia memang indigo anaknya. Dia jujur kalau dia indigo tuh waktu itu, yang diriku sempat desak juga, kok kamu bisa tahu sih gini. Aku jadi curiga, kamu tuh sebenarnya siapa? Aku ini sebenarnya indigo. Emang ada ya anak indigo, aku bilang gitu kan. Sempet tuh ketemu lagi tuh setelah aku putus sama dia, aku bilang kita baikan ya, baikan. Nggak bisa, kata dia, kamu harus nikah sama aku. Wah, aku
pokoknya setiap kamu kenal cowok pasti gagal. Terus gue bilang jangan kayak gitu dong, aku juga sempat trauma gitu kan. Ibuku juga udah khawatir karena kan dulu almarhum kakek juga diisengin sama orang karena warisan. Karena kan dulu, zaman dulu kan kalau cowok itu warisannya paling banyak ya. Nah kakekku tuh diisengin, jadi dibikin muntah darah. Aish. Setiap kumatnya itu muntah darah bisa 1 ember, itu darah semua. Ya Allah, ya Tuhan. Nah ibuku trauma di situ. Jangan sampai nih anak aku dipelet atau disantet. Coba deh cari orang bisa kan gitu. Sempet tuh ibu juga nangis, kenapa? Awalnya kan diriku nggak mau tunjukin ya, waktu itu memang sering sakit kepala di jam 12 malam. Sampai Selalu jam jam 12? 4 subuh ya. Tuh rasanya kayak ditusuk-tusuk. Itu minum obat, itu nggak ngaruh. Bener, Nggak itu ngaruh ya? rasanya kepala tuh kayak astagfirullahaladzim, ini aku sampai mikir negatif, ini kanker apa ya aku bilang. Tapi masa sih kanker, nggak ada Selama berapa riwayat. lama? Sampai setahun itu aku ngerasain. Terus begitu, tapi paginya aku sehat Kak. Pokoknya jam 5 subuh tuh aku sehat, sampai jam 6 maghrib tuh aku sehat. Kayak orang normal aja. Cuma makan aku ini berkurang nafsunya. Jadi kurang nafsu makan. Terus muka aku di pandangan orang-orang tuh pucet. Kamu kenapa sih pucet? Aku pikirnya kan karena aku kurang darah ya. Jadi aku pikir, kurang darah kali. Sering kayak gitu. Lama-lama kegep dong sama ibu, ngapain tengah malam minum bodrek sampai 2 gitu. Kata ini kepala pokoknya pusing Dirongseng banget. kayak? Udah nggak kuat. Akhirnya dicek tuh sama ibu. Ya udah dikerok kan, dikerok. Kok nggak merah kata ibu? Kalau masuk angin merah dong. Ya udah besok berobat. Berobat nggak ada penyakit. Malah dokternya nanya balik, ibu kayaknya anak ibu punya penyakit bawaan deh. Enggak bu, anak saya normal-normal aja kok dari lahir, nggak ada penyakit bawaan gitu. Nah udah, kok makin lama makin kayak, kok anakku badannya kurus gitu ya, sampai dibeliin vitamin tuh sama ibu, sampai jamu beras kencur, tetap nggak ngaruh. Ketahuannya pas terakhir aku pagi-pagi mau kerja. Dulu kan aku kerja berangkat jam 7:30. Aku habis sarapan tuh baru minum, aku berdiri aku langsung muntah. Muntahnya udah kelepasan, gak kuat, aku gini. Nah aku diem dong. Ibuku langsung, ih jorok banget sih. Muntah aku ditaruh di tangan. Ditahan gitu ya? Aku diem tuh, Nggak berani gemeteran. bilang? Langsung, pas dilihat, astagfirullahaladzim, ibuku langsung jatuh tuh lemas. Darah segini Kak. Terus langsung kata ibuku, kamu punya penyakit paru-paru. Kan bapakku kan dulunya ngerokok, dipikirnya, apa ketularan ya? Enggak deh, aku bilang, aku biasa aja. Besoknya dirongseng. Normal, nggak ada penyakit apa-apa. Akhirnya ibuku diem tuh kayak ngelamun. Hari-hari tuh kayak pengen nangis tapi ditahan, kayak langsung tuh dia cerita, jangan sampai ya kamu kayak kakek kamu digituin. Kenapa emang? Gara-gara gini. Akhirnya karena kenal temen kan suka ikut ngaji-ngaji, coba dia minta tolong ibu bawa dong Cia ini berobat, ibu takut karena kan anak satu-satunya, ibu nggak mau kehilangan. Nah berobat lah tuh, diajak sama ke Bogor juga, tapi agak pedalaman arah ke Gunung Salak. Nah terus dibaca tuh sama dia, karena ada orang yang iseng mau ngancurin rumah tangga ibu bapakku. Mungkin di mata dia kelihatannya harmonis, waktu itu pengen buat berantakan. Tadinya tuh mau ngincer bapak aku, tapi ya karena aku di situ posisinya lagi PMS, lagi lemah-lemahnya, bapak aku lagi keluar, aku yang kena. Jadi bukan karena dari mantan kamu itu? Bukan, kalau yang santet itu dari orang lain. Mau iseng ke bapak, terus aku kena. Nah, terus? Makanya orang itu bilang, jangan sampai ada yang tahu kalau lagi PMS, karena santet sama pelet itu cepet. Kalau buat ngirim-ngirim tuh di jam-jam lagi lemah ya. Nah udah tuh dari situ dibaca lagi sama dia, ada lagi satu hal, kenapa ada yang masih dendam sama kamu. Ku tarik napas dong. Dendam siapa? Cowok. Aku bilang iya. Kenapa? Pada intinya sih cuma satu bu, dia bilang waktu itu. Saya jujur aja ya, maksudnya mungkin Allah udah kasih jalan nih Cia kesini. Kan aku sama ibu aku juga dikasih tahu bahwa dia nih ngiket si Cia ini udah banyak, jadi dia hitungannya pakai per tahun.
dimana hitung-hitungan kelahirannya dia tuh dikaliin. Jadi dia bilang sih abisnya tuh di 33. 33 apa tuh? 33 tahun usia aku. Sekarang? Sekarang kan 26. Oh iya. Nah, jadi Lama banget. iya, kata dia tuh kan karena sesuai permintaan Expirednya dia, gitu ya? permintaan dia. Karena kan setiap permintaan santet, pelet itu kan ada waktu-waktunya. Cuma kan balik lagi ke Allah, kalau memang belum umurnya, pasti masih hidup, apapun itu pasti ada aja jalannya. Ibu saya kaget dong. Jangan gitulah Pak, tolong dibantu, masa anak saya mau jadi perawan tua. Dia bilang, enggak Bu, memang dari dianya kayak gitu. Coba deh untuk Cianya jaga jarak dulu sama cowok, kayak berteman aja, jangan pacaran. Pokoknya sinyal dia tuh kenceng, kalau tahu nih ada yang mau deketin terus pacaran, dia pasti datang. Nah, Gitu. selanjutnya Neror juga tuh dalam mimpi, tapi sering. masih sakit pada saat itu, masih sakit Kalau kepala. semenjak diobatin ke Bogor itu udah enggak, udah enggak. Cuma teror-teror di atas atap masih sering. Itu dilakukan yang dari ngarahin ke orang tua itu. Iya, kayaknya dia masih Di atas dendam atapnya mungkin. gimana neror? Kadang kayak ada bunyi bola jatuh, dak gitu. Terus batu. Sempet sih temen yang kalau kata orang Sunda apa ya, apes mungkin ya, liatnya naas. Dia main ke rumahku pulang maghrib. Kata ibu bapakku, jangan pulang dulu dek, tunggu ajan dulu masih maghrib. Iya Pak, soalnya saya buru-buru dicariin ibu, takutnya kelamaan kan habis kerja kelompok. Dia pulang tuh keluar ngelihat bola api tuh arah ke kamarku. Dia langsung pulang ngebut itu sekencang-kencangnya. Terus dia langsung WA, kok rumah lu serem ya, kata dia. Hah, serem gimana? Iya, saya ngeliat bola api merah, saya juga merinding terus ke arah kamarmu itu. Ah, masa sih? Gue nggak sempat videoin, kata dia, gue takut karena kalau menurut orang Jawa itu tuh santet. Kalau masih merah itu dia masih nyari tumbal, makanya gue nggak mau apes. Kalau gue berhenti di situ ntar dia makan gue dong. Ah, emang iya ya, aku bilang. Iya, disebutnya banaspati. Apa itu? Itu yang bola api. Pokoknya dia kalau belum dapat mangsa tuh merah, menyala gitu. Kalau udah dapat mangsanya dia berubah jadi biru, biru cerah gitu. Nah, awalnya juga nggak mau Gitu ya? percaya, cuma ya gimana ya. Nah, seiringnya waktu kayak masih menentang nih, ah punya Allah lah, nggak usah takut gitu kan. Terserah nih dia mau ngikat sampai 33, dia bilang. Kalau dibaca sama orang bisa tuh dia bilangnya sebenarnya dia sengaja Bu, nyisengin Cia ini sampai lama. Nanti ujung-ujungnya dia yang bakal jadi pahlawan kesiangan. Kayak seakan-akan nih dia datang nih. Kalau saya baca dia bilang niatnya serius. Bener-bener serius mau nikahin, cuma caranya yang salah. Caranya harus pakai gitu dulu ya. Nah, makanya dari itu kalau suatu saat di 33 masanya habis nih dia datang, dia ngajak nikah. Ibunya ngomongnya pelan-pelan aja. Karena kan dia egonya tinggi ya. Jadi kayak ya udah terimain aja asal muslim, tapi dengan satu syarat, lepasin semua yang pernah diikat. Soalnya kalau nikah pakai pelet itu kan nanti nggak bagus juga buat kedepannya. Nggak akan langgeng ya. Karena kan ada jin juga kan di hubungan itu. Nah, ngerasa sih pas, ya juga sih pas deket sama dia kok setiap deket sama cowok kadang cowoknya mau, akunya enggak. Kayak males pacaran, kayak kenal aja deh dulu temenan, nanti akunya cocok cowoknya enggak, cowoknya cocok akunya enggak, nanti akunya udah sama-sama cocok orang tua kitanya enggak. Pokoknya ada aja di situ. Terus sampai mikir gitu, pernah sih sampai kepikiran, sampai nangis gitu tengah malam, kayak kegap lagi tuh sama ibu, kok bisa sih anak ibu nangis, biasanya enggak. Nggak tahu, kadang kepala sakit kepikiran dia terus. Aneh, kepikiran dia tuh selalu di hari Jumat. Dan dia tuh selalu ngajakin ketemu aku tuh main selalu hari Jumat. Kadang gue pikirnya, dia tuh selalu ngomong gini, aku sengaja tahu hari Jumat ketemu kamu, hari Jumat kan hari baik. Aku percaya aja dong. Nah terus kadang gue pikir, coba dia inget-inget, dulu pernah diapain aja, dia bilang. Pernah sih dulu lagi bercanda, lagi makan, dia megang kepala. Terus sempet nengok tuh kayak komat kamit gitu, cuma aku pikir apaan sih, udah kayak dukun komat kamit. Waktu dia belum ngomong tuh akunya belum tahu gitu. Terus sempat pegang tangan, dipegang tuh sama dia sampai panas tuh.
apaan sih, naruh apa sih, aku bilang. Hmm. Ternyata kata orang bisanya tuh pas megang kepala dia ngambil rambut. Karena rambutku rontok jadi nggak ketahuan, langsung dikantongin. Udah Hmm. tuh dari situ Terus? kenal cowok gagal. Mm-mm. Kedua kalinya lagi kenal cowok nih. Baik nih awalnya, aku kenal dia udah 11 tahun. Mm-mm. Teman sekolah dulu, jadi aku pikirnya gini, kali nih santet ini apa pelet bakalan luntur kali ya, aku Mm-mm. kenal orang lama gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Kenal tuh seiringnya waktu 4 bulan, kok dia berani ngedorong gitu, lagi bercanda tapi ngedorong. Kok aku pikir main fisik ya. Terus aku mikirnya, bercanda kali ya, aku bilang gitu. Cuma seiringnya waktu kasar. Dianya. Heeh. Kasar, main tangan deh, pokoknya sampai nggak wajar deh, sampai berani mukul gitu kan. Di situ langsung mikir, astagfirullahaladzim, perasaan emang nggak bisa apa dibilangin baik-baik ya. Aku langsung nggak mau negatif dulu deh, aku bilang gitu. Mm-mm. Pengen tahu nih etikat dianya gimana, Mm-mm. karena aku kenal neneknya ya, aku datang baik-baik lah sama kakak sepupu, minta maaf kalau ada salah gini-gini, nggak bisa lanjut. Soalnya kalau kekerasan mohon maaf ya nek, aku udah nggak bisa toleransi, aku maafin. Tapi kalau buat sama-sama lagi nggak bisa. Ibarat kata dia berani mukul aku di depan umum, gimana nanti aku udah berumah tangga, Mm-mm. habis aku bonyok yang ada. Mm-mm. Terus kata neneknya, ya udah nggak apa-apa, nenek mah ikhlas, emang bukan jodoh. Nah dari situ tuh, dari situ Gagal lagi. gagal lagi. Terus? Aku udah trauma banget nih, Mm-mm. kayak udahlah kayaknya udahan aja deh, maksudnya udahan, aku sendiri dulu tuh kan. Sempet kan aku cerita juga kan sama kakak sepupu, dia mikir, lu belum move on kali, dia bilang. Ih sumpah demi Allah gue tuh udah move on, tapi aneh kepikirannya dia tuh selalu kayak Jumat, malam Sabtu, atau malam Senin tuh selalu kepikiran dia tuh. Ini otak tuh kayak ngeliat cowok aja kayak, ini dia nih kayaknya nih, mirip nih. Tapi kok tegesin lagi kayak, astagfirullahaladzim bukan. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu, kayak ngelihat yang postur badannya sama aja, pasti kayak dari jauh tuh, dia kali ini dia. Sampai kata saudaraku, nih kayaknya lu harus diruqyah deh, dia bilang gitu kan. Pengen dong kalau ada yang ampuh, channel dong, channel, dia bilang gitu kan. Temanku juga cerita tuh, ya ini mah pengalamannya sama kayak gue, Cia. Kenapa? Ya gitu, mantan diputusin malah iseng. Terus ku pikir, ibuku juga makin ngeri kan, jadi kayak, udah deh, udah lu diisengin, dikirim pelet, apalagi zaman sekarang kan di berita banyak tuh cinta ditolak, pembunuhan. Iya Nah benar. ibu tuh takut, Dendam. iya dendam, padahal kan memang bukan jodoh ya. Mm-mm. Terus kayak ku pikir aja gini, Mm-mm. coba deh aku sendiri dulu deh, dia mau masih ngeganggu nggak ya, aku bilang gitu kan. Ya udah ya, jangan pacaran dulu, dekat berteman aja tuh. Datang belum lama dalam mimpi 2 kali berturut-turut. Awalnya aku nggak mau percaya, kayak kok dia lagi gitu. Dia datang cuma ngomong gini, kamu mau nggak nikah sama aku? Dalam mimpi tuh aku cuma diem, kayak kehipnotis gimana sih, kayak nggak bisa jawab, cuma natap doang. Terus langsung sadar, langsung istighfar. Kadang kalau sempetin sholat malam ya sholat malam, minta petunjuk gitu kan. Sampai pada di mana tuh aku nyerah, di titik nyerah ya, kayak ya Tuhan ya udah deh pasrah. Kalau emang dia beneran jodoh ya udah datengin, tapi dengan versi terbaiknya. Karena aku juga nggak mau ngalah kalau soal agama. Aku masih tetap teguh Islam gitu, nggak mau pindah apapun itu. Kalau memang dia berkenan udah benar-benar mualaf dari hatinya, nggak pindah lagi semenjak kita berpisah udah berapa tahun yang lalu. Ya nggak masalah sih datang lagi. Soalnya akunya juga udah capek, kayak mamah tuh kayak mau nanya tuh tapi kayak nggak enak. Jadi kadang nyuruh kakaknya gitu, kayak nanya, kapan nih Cia berumah tangga? Udah cukup umur loh, masa gagal terus? Kapan ya tante ya? Aku bilang kapan ya, doain ya, aku bilang gitu kan. Terus ibu juga kayak yang awalnya tadi bersikeras nggak setuju gitu, kayak tiba-tiba tuh akhir-akhir tahun ini tuh dia luluh gitu. Setahun ini tuh luluh, kayak mama ngerestuin kamu deh sama dia, kalau beneran dia datang baik-baik, tapi jangan isengin kamu ya, dia bilang. Yang penting selamat ya, lah yang anaknya penting gitu kamu ya. selamat deh, daripada kamu terus-terusan diisengin nanti berumah tangga gagal-gagal, kasihan di kamunya juga, dia bilang.
udah deh mama ikhlas deh, biarin, dia bilang yang penting kamu tetap Islam deh. Ya nggak tahu, udah lost contact, akunya juga udah ganti nomor. Pada saat itu aku bilang aku udah nggak tahu kontak dia di mana sampai Mm-mm. aku pernah sharing juga kan ke mamanya temen tuh kan lagi Mm-mm. merantau, dia orang seberang. Aku bilang, Nande, Nande, kan Nande itu kan ibu ya. Mm-mm. Ini gimana ya solusinya? Hah, solusi apa? Kalau diisengin gini-gini, ternyata Nande juga punya pengalaman kayak gitu. Dia bilang gini, dari sekian cerita, dia cerita dulu, pada intinya ngasih nasihat ke aku tuh kayak gini, kamu ada nggak barang-barangnya dia? Ada sih, dia sempet ngasih barang ke aku gitu kan, tapi kamu ngasih barang nggak ke dia? Belum sempet, karena waktu itu kan dianya udah dioper keluar kota, aku bilang, Mm-mm. jadi aku jarak jauh. Kalau di daerahku, kalau orang iseng gitu gampang, kalau dia naruh barang di rumah kamu itu tuh selalu kepantau sama dia. Lah kok kayak gitu, kayak jam, baju atau gimana. Cuman nggak sembarangan ngebuang itu. Kalau aku dulu dikasih jam, baju sama mantannya, dia lari ke orang bisa dulu, sama kepala adat dibacain dulu baru dibuang ke kali. Mm. Soalnya kalau kamu cuma buang-buang aja tuh nanti nggak efek, sama aja. Nah terus dia berpesannya gini, pesannya gini Bu, untuk Cia sama ibunya kalahin ego. Walaupun dia yang iseng nih main dukun atau main pelet yang gak wajar, kitanya ngalah aja. Jadi kayak ngalah, kayak seakan-akan, dia nggak salah nih, dia beneran tulus nih cinta Mm-mm. sama anak saya. Mm-mm. Jadi nanti ada momen dimana kalau bisa kamu cari dia sebelum terlambat Bu. Minta maaf. Walaupun dia salah atau gimana, mungkin ada penolakan yang dia nggak terima, minta maaf. Tapi kalau emang Tuhan berkehendak jodohnya, ya udah Bu, ikhlasin aja kesalahan dia. Karena saya juga ngerasa, jadi kan dia diisengin sama mantannya. Pas nikah sama suaminya tuh nggak ada perasaan. Jadi Mm. kayak terpaksa dulu, kayak gimana sih, karena orang tuanya nggak setuju, kamu nggak boleh nih, kamu kan pariban, nggak Mm. bisa. Akhirnya kenal cowok 6 bulan, kamu mau nggak nikah sama aku? Mau. Itu Bu, saya ngerasanya tersiksa gitu. Mm. Kelahiran anak saya yang pertama, saya diteror terus dalam mimpi. Awalnya saya nggak percaya, sampai pada akhirnya kedua kali saya masih ngerasain anak kedua, anak ketiga, saya sampai capek didatengin terus dalam mimpi. Mm. Terus dia larilah ke gereja, Mm. dia kanon, dia berdoa terus Mm. sampai ada petunjuk di mana dia mimpi. Pas anak keempat tuh dia dimimpiin. Jadi lewatin jembatan cuma satu bambu, nggak ada pegangannya. Dalam mimpi tuh di belakangnya suaminya, di depannya mantannya. Mm. Tapi anehnya dalam mimpi tuh mantannya yang nolongin, kayak narik tangan saya, ayo kamu pasti bisa. Dia nengok dong ke belakang, sedangkan di belakang suami saya gitu, Mm. masa saya tinggalin. Ditariklah tuh dia. Suami saya dalam mimpi cuma ngeliatin aja Bu. Mm. Tapi dia bilang gini, aku udah ikhlas. Bayangin Bu, dia bilang, aku nikah muda sampai punya anak 4, itu baru ikhlas dia. Aku bertahan selama anak 4 itu karena suaminya juga bisa. Suaminya punya pegangan dan Oh, ngerti jadi bisa kayak. nolongin juga, Nah, bisa makanya ngobatin gitu. kalau si Cia nikah sama orang yang nggak ngerti, itu bisa hancur Bu. Percaya nggak percaya memang ada tuh. Hmm. Jadinya ya udahlah, Mm-mm. terima nasib ya, takdirnya begini. Aku udah, Jadi sekarang yang dirasain apa? yang dirasain paling suka kepikiran dia aja sih. Malam-malam masih suka sakit? Kalau sakit enggak, paling mimpi. Mimpi? Masih Sering sering mimpi dia. mimpi? Hampir tiap hari? Kemarin sih 2 kali. Dalam 2 minggu, seminggu sekali Hmm. tuh mimpi dia terus. Kayak sama kata-katanya, kamu mau nggak nikah sama aku? Aku cuma bisa diem. Mungkin dari raga batin aku kali ya yang Mm-mm. nggak terima, atau kamu nih iseng. Coba Hmm. datangnya baik-baik. Mm-mm. Kadang cerita sama ibu, kayak ibu juga, aduh dia lagi Kenapa maunya nggak apa ngubungin sih? dia aja? Lu maunya apa sih sini deh Nah gitu? itu, aku sempet cari tahu sih tentang dia, nomornya udah hilang, aku juga udah ganti Sosmednya? kartu. Sosmed waktu itu sempet ketemu sih di Nah, kalau TikTok. ketemu dia tuh ya, sampein dia tuh. Saya bingung nih, antara percaya nggak percaya. Soalnya saya bukan gimana, saya percaya sama Allah aja udah ya kan. Iya. Ya itu tuh udah kuasa Allah lah, yang penting kita banyak Heeh. berdoa.
Nah, kamu sampein tuh sama orang itu, jangan ganggu-ganggu atau gimana, atau kamu mau nikah atau gimana coba. Ya, Kali aja dia nonton di sini. amin. Untuk masa lalu aku, mohon maaf ya kalau sebelumnya ada kata-kata yang menurut kamu tuh kasar, aku nolak kamu atau gimana. Sebenarnya dibilang sayang sih sayang, cuma aku kan juga ngalah. Aku juga nggak mau egois, kita sama-sama mempertahankan agama. Jangan sampai karena cinta agama kita tuh terbelah. Aku nggak mau kamu jadi dibenci ibu kamu, aku juga nggak mau ibu kamu mikirnya aku tuh orang yang jelek lah di mata dia, maksudnya kayak ini nih karena cewek ini nih anak aku jadi ngelawan gitu kan, sebelumnya kan anaknya selalu nurut ya kan. Emang kalau gimana ya, kalau jatuh cinta terlalu dalam tuh emang berat ya, ibarat kata ya udahlah, intinya sama-sama ikhlas aja biar kita masing-masing bisa bahagia, udah sih intinya itu aja. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku nggak tahu kamu di mana. Semoga baik-baik dan semoga kalau ada waktu aku bisa minta maaf langsung deh ketemu kamu. Jadi cuma mau minta maaf doang ya, nggak balikan ya? Kalau buat balikan aku nggak tahu ya Kak. Kalau ibunya ngerestuin ya mungkin aku maju, tapi kalau ibunya masih tetap nggak restu ya aku nggak bisa. Jadi ada banyak faktor ya, yang Iya. kayak susah, ada ganjelan gitu ya. Nah, Nggak cuma cinta doang. mungkin Jadi ada kalau doa menurut juga. Cia tuh, kalau nikah tuh semuanya harus dipikirin gitu Nah, ya. itu Keluarga, agama. pasti. Heeh. Soalnya kan aku juga nggak mau gagal Kak. Iya benar. Memang sih pemikiran Cia dewasa gitu ya istilahnya. Untuk ukuran seumuran Cia lah ya. Iya. Kadang-kadang kan orang ada yang penting kok cinta sama kamu deh, itu urusan nanti gitu. Kalau aku nggak bisa, harus matang-matang biar nggak gagal di tengah jalan. Terus kan tadi udah dibilang kalau misalnya ada orang lain yang menikah gitu ya, kalau dia nggak bisa pinter ngobatin, itu juga akan gagal. Iya, gagal. Berarti ini gimana nih jadinya ke depannya, akan nikah dengan siapa? Nah, maka dari itu aku sekarang lagi pasrah, lagi banyak doa terus deh di bulan Ramadan ini ya kayak ya Allah tunjukin jalan deh, siapa tahu kan Allah kirimin orang. Bisa jadi mungkin aku nikah sama Pak Ustadz Kak, doain aja. Oh iya, Hari-hari amin, kan amin. aku Pak Ustadz, didoain ya. Assalamualaikum. Ini ada yang minta dinikahin sama Pak Ustadz nih. Siapa tahu Masih kan. muda, cantik. Gitu. Dari Pak Ustadz atau pesantrenan yang lebih paham agama, mungkin hari-hari aku didoain terus, mungkin dengan seiring waktunya sihirnya dia akan lepas. Cuma itu sih yang dekat ke Allah lah, ibarat kata yang bisa ngalahin ilmu hitam lah ya, biar dibalas ilmu putih. Itu Emang doang kalau sih. yang tadi dibilang kalau ngeliat apa sih, nggak mau makan, pucet gitu ya, dikerok, masuk angin dikerok nggak merah. Emang kalau kayak gitu tandanya udah pasti dipelet atau disantet. Ah, tergantung juga. Kamu nggak searching-searching tuh di Google bagaimana cara melunturkan santet atau pelet gitu, mengobatinya? Ada sih, ada doa-doa khusus ya yang harus rutin dibaca sebenarnya. Dan udah dibaca doa itu. Udah kadang beberapa dibaca, kadang ngerasa efeknya enak nih. Cuma nanti kalau kita lagi lengah gitu, kecapean ya kayak capek kerja nih, kayak langsung tidur aja deh. Tuh cepet tuh dia masuk lagi. Pokoknya tuh kalau santet pelet itu nyerangnya tuh kayak kita lagi lemah, lagi capek. Walaupun kita tidak percaya. Nah iya, terus kadang kalau orang gak percaya biasanya sengaja dibuat Kak, malah dia terus-terusan ngirim. Waduh, serem amat. Jadi kayak dibuatnya Gue nggak tuh, percaya nih, amit-amit, jangan sampai. Ya jangan sampai Allah. sih jauh-jauhin. Kayak Atau ke luar negeri katanya kalau santet itu kalau udah ngarungin laut gitu, ngelewatin laut, apa sih nih? Luntur. iya katanya kalau Kamu nggak coba ke luar negeri, ke seberang? niatnya cuma ada aja gagal. Kayak waktu itu aku udah ngumpulin uang nih, aku mau ke Bali nih, minimal kan aku nyebrang lautan. Total corona. Habislah tabungan nih. aku. Nah sekarang aku lagi mulai mencicil nabung nih. Oke. Aku pengen coba ke seberang gitu kan. Cuma kan beresiko juga kalau aku ngedatengin yang dia isengin aku gimana. Tapi itu menurut kamu benar kalau kita nyebrang laut itu luntur? Menurut orang sih benar. Logikanya karena kejauhan gitu ya? Iya, karena kan santet yang nyebrang lautan itu kan cuma beberapa daerah yang bisa. Kayak Kalimantan, Bali.
Tuh Oh, bisa dia nyebrangin lautan. oh gitu. Sama timur juga bisa. Kalau daerah Jawa nggak bisa? Jawa biasanya kayaknya kurang deh kalau buat nyebrang. Tapi Hmm. kalau khusus Jawa biasanya yang kuat di Jawa Timur ya. Hmm. Jawa Paham ya Timur kamu kuat. kayak gitu-gitu ya? Aku aja nggak paham ya Allah. Aku suka sharing-sharing yang pernah diisengin juga. Oh, jadi Soalnya, kamu ngobrol ada komunitasnya nah, gitu. nggak komunitas sih kayak Peleters gitu ya. awalnya Peleters. awalnya cerita, Korban pelet gitu ya. iya ada yang Mm-mm. korban santet Mm-mm. juga. Mm-mm. Kan Bahkan biasanya kan korban pinjol, ini korban pelet gitu ya. korban pelet Mm-mm. karena kan aku juga cerita nggak ke semua orang, kadang kan nggak percaya kayak Mm-mm. ah nggak mungkin tapi aku ngerasain. Ada juga sih kak yang Apa itu kayak cuma karena suges kamu doang, pikiran kamu doang? enggak sih, Hmm? enggak, pikiran biasa. Maksudnya karena kamu mungkin orangnya senang mistis gitu ya, senang goib gitu. Kayak kamu Dibil merasa diri kamu tuh dipelet gitu. Bisa nggak kayak gitu? enggak enggak ngaruh kalau kayak gitu. Kalau mistis sih ya biasa aja sih. Ya inilah awal yang nggak percaya karena Jadi, ngerasain jadi percaya. amit-amit. Aku Jangan juga sampai ya. mentoknya muntah darah itu. Ai. Kalau aku nggak dikasih muntah darah mungkin sampai sekarang aku nggak percaya. Jadi kayak aku Mm-mm. baik-baik aja Mm-mm. nih, Iya, iya. orang aku sehat. Kan kamu cerita lagi di pelet nih. Heeh. Bisa nggak misalnya kamu minta tolong orang, pelet gua dong. Jadi ditimpa gitu peletnya, jadi supaya pelet yang lama hilang. Sama aja dong. Iya, Stres-stres juga. dipelet-pelet juga. Bisa nggak sih pelet itu dibatalin gitu, kayak ditarik gitu, Sebenarnya bisa sih disembuhin gitu kalau ya? Kan yang expirednya bisa. katanya sampai tanggal Paling sampai umur 33. paling Tapi bisa tunggu. nggak di sekarang cabut gitu? Paling kalau kayak gitu sih agak berat ya, soalnya kan yang orang bisa juga bilangnya mintanya ke seberang. Dianya juga kenceng nih. Ibarat kata kenceng uangnya, mintanya, terus kayak emang bener-bener. Jadi kalau saya ngobatin Cia nih Bu, nanti dia ngirim lagi yang lebih parah. Jadi jalan satu-satunya tuh Cia nggak usah ke orang bisa, nggak usah ke orang pinter siapapun nggak usah. Kayak Cia fokus sholat, 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 berdoa aja. Soalnya dia tahu kayak, ah dia datang nih ke orang ini. Hmm. Dari dukun dia tuh udah kerasa. Tapi apakah dengan sholat tidak bisa luntur dengan kita berserah kepada Allah? Yakin sih bisa luntur mungkin. Kalau kita percaya gitu kan kita punya Allah ya. Apalagi kan di zaman Nabi juga ada. Ujung-ujungnya Allah juga yang nyelamatin. Iya, udah ini. Terus kamu belum pernah diruqyah? Di Ruqyah aku udah pernah. Terus gimana? Kalau di Ruqyah dulu zaman sekolah. Maksudnya setelah kejadian ini diruqyah lagi? Belum. Aku belum coba lagi sih. Soalnya sakit kak udah-udahannya. Oh iya, Sakit banget. diruqyah itu diapain sih pada dasarnya? Awalnya kan didoain gitu. Waktu itu aku di Ruqyah sama orang Jawa Timur, dibacain surat Al-Jin, terus dibacain surat Al-Mulk. Pertama baik-baik aja, nggak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba udah berat, udah nggak sadar. Udah nggak sadar, pokoknya sadar-sadar, lemas, muntah-muntah terus. Habis itu aku diminumin peresan air kapuk tuh. Telan, enak Pak, udah telan dia bilang Air gitu. kapuk? Biar apa? Didoain katanya kan buat netralisir jin itu, katanya takut sama air kapuk. Oh, Aku juga udah coba nanam pohon bidara di rumah. itu juga takut. Ya, tapi tetap aja di atas atap masih bunyi. Jadi kayak Emang seberapa sering sih bunyinya? kadang sebulan itu bisa 5 kali, 6 kali. Kadang kalau lagi bener-bener bunyi nih, sehari bisa 3 kali. Dia jam-jam tertentu bunyinya. Sering ya? Biasanya di jam 9, 12, jam 3. Jam-jam ganjil itu. Genapnya cuma di jam 12 malam teng pasti udah. Kadang suka wangi apa ya, wangi kemenyan gitu. Tengah malam kan wangi kemenyan agak horor ya. Jam 12 wangi kemenyan. Kadang jam 4 subuh wangi melati. Makanya kayak ini mau sholat malam aja kayak uji nyali gitu jalan. Takut ya. Kan ada Ustadz Muhammad Faizar yang biasa ruqyah tuh di TV-TV, gak mau coba? Pengen sih ya, mungkin nanti kali kalau ada waktu, rezeki, supaya hilang deh semuanya, kayak nggak enak gitu, terus dihantuin. Kasihan juga orang baru kan, kayak yang sebelumnya
udah deket, niatnya baik, mau nikah, tiba-tiba diteror sampai dia datang ke uaknya gitu. Di bulan Ramadan ini gimana? Di bulan Ramadan ini Kalau di bulan masih Ramadan, berasa? bunyi-bunyi sih enggak. Bunyi-bunyi di atap itu enggak. Cuma mimpi tuh 2 kali didatengin dia. Udah ngajak nikah dong, udah. Kayak serem gitu ya. Serem ya kalau orang kalau sekali dimimpiin, oke lah ya kan paling inget. Nah, ini sering banget dimimpiin, diteror mimpi coba. Makanya kalau orang Dengan nanya orang yang mungkin sama, dengan kata-kata yang sama, mau nggak diajak nikah? kan Coba. serem ya. Mm-mm. Kadang ada juga sih Kak yang mama tuh takutnya kayak sebelumnya. Ada juga tetangga dia karena nolak cowok tuh sampai sekarang kepala 4 tuh belum nikah. Terus ada juga yang sampai stres gila, dibuat gila tuh karena terlalu kepikiran dia. Mungkin karena nggak diobatin kali ya. Kalau mama aku kan geraknya cepat kayak ini aneh nih. Ini nggak ada di medis. Cari Pak Ustadz, Pak Kiai, apapun itu yang di pesantren. Kita lawannya putih aja gitu kan. Biasanya orang-orang yang sampai parah tuh ya menurutku bisa sih, bisa stres itu aku percaya soalnya aku yang belum diobatin aja kepikiran terus kayak hari-hari tuh dia lagi kayak ibarat kata ada cowok nih yang lebih ganteng dari dia, gue ini ganteng loh ibarat kata, masa lo gak suka sama gue? Cowok apa cewek-cewek lain aja ngejar gue favorit, kayak enggak deh, kayak sampai saudaraku juga bilang wah ini anak nggak normal nih katanya. Dideketin yang cakep nggak mau, yang ini nggak mau, gagal move on nih kayaknya. Enggak, beneran gue kepikiran, gue bilang kepikiran terus. Wah kata dia coba dia berdamai masa lalu, udah nih kayaknya kita harus temuin dia, dia minta maaf, dia bilang gitu kan. Nggak niat nemuin lagi tuh? Pengen, cuma belum ketemu sampai sekarang. Lost contact lah ya, Lost contact, alamatnya nggak tahu dia di luar kota atau di mana. Terus kan berkaitan berita yang lagi viral yang almarhum itu ya, siapa? Yang katanya diduga disantet itu, yang selebgram ya, mantan istrinya artis lah. Iya. Meninggal tuh, yang Meninggal. lagi rame itu kan yang cewek kan, Meninggal. tahu kan? Iya. Mualaf juga Iya, gitu loh. mualaf dia. Dan dia sampai meninggal, itu kenapa bisa? Kalau memang katanya diduga ya, kita nggak tahu bisa membuktikan benar atau enggaknya gitu. Menurut berita dia diduga disantet, katanya sama apa sih cewek juga gitu loh, selebgram juga, tapi nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kalau yang sepengalaman kamu itu melihat kejadian kayak gitu gimana? Seperti apa sih? Kok bisa sampai meninggal? Biasanya dia nggak diobatin Kak, kayak cuma dirasa kayak aku nih nggak percaya nih, aku nggak percaya. Karena kan kalau menurut orang bisa kan tingkatan santet sama pelet tuh ada tingkatannya nih. Tingkatannya apa tuh? Semakin dia lama nih di badan kita tuh semakin parah. Jadi badan kita terus dibikin ambruk, drop. Nah, jin itu gampang nih nyerangnya kalau kita udah lemah, udah drop. Dia kan saking udah ngedropnya kan sampai di rongsen pun muncul ya. Iya. Silet. Itu biasanya dia udah titik terparah. Dan dia katanya mengalami pendarahan kan? Iya. Mengalami pendarahan yang hebat gitu. Nah, kadang penyakit kayak gitu juga bisa, kalau orang nggak tahu sih, kayak dibikin medis. Kayak aku nih contohnya yang kemarin dibuat muntah darah. Kalau orang kan pasti mikirnya TBC nih pasti paru-paru, ternyata pas di rongsen normal. Jadi yang menurut kita nggak normal jadi normal gitu penyakit. Kadang mikir kok bisa ya, terkadang gimana ya, namanya hidup buat jadi pelajaran aja. Ibarat kata kita aja nggak nyenggol orang, orang bisa kayak gitu sama kita. Gimana kalau kita nyenggol orang gitu kan. Kayaknya yang terakhir almarhum cerita tuh dia mau dipasrah ya, dia tuh kayak nggak mau ngelawan. Terakhir dia kan katanya dicolek ibu-ibu udah parah. Nah pas dia bilang udah parah, ya udah deh saya pasrah, saya nggak mau berobat, emang udah jalannya. Itu cuma kan biasanya kalau orang-orang bisa gitu nggak disebutin nama sih, biasanya kayak disebutin ciri-cirinya terus kita mikir sendiri. Nih yang isengin kamu tuh misalnya ciri-cirinya tinggi, warna kulitnya gini, potongan rambutnya detail, disebutin sama dia. Saya nggak mau nyebutin nama soalnya takut ada dendam, biasanya kayak gitu. Makanya dari si bapak itu sebutin ciri-cirinya, wah ini mah mantan saya yang ditolak nikah, udah fix ciri-cirinya sama banget, udah nggak ngebuang sama sekali.
biasanya dari situ. Antara ada dan tiada, percaya tidak percaya ya kalau kayak gitu ya. Iya. Mau dibilang medis pun sampai yang berita kemarin aja menjadi medis karena apa, Iya. pas di rongsen memang ada benda asing yang ada di dalam tubuhnya dia dan dia mengalami pendarahan gitu. Sakit lah intinya kan ya. Di apa, divonis sakit, cuma Iya. sakitnya apa tidak dijelaskan secara medis. Nah, Sebenarnya benar-benar makanya. sakit gitu. Coba kok netizen komen ya, kalian percaya nggak sih gitu loh, kita terus gimana sih gitu loh menghadapi hal-hal kayak gini. Kalau aku sih ya antara percaya dan nggak percaya ya gitu loh, nggak percaya sebenarnya, tapi banyak yang mengalami gitu kan. Iya, jadi awalnya Wallahu juga alam. aku nggak percaya karena ngerasain, oh gini ya rasanya. Itu emang nggak enak banget sih menurut aku, karena kalau dipikir-pikir kejadian kemarin medis kan nggak masuk akal dong. Kita masa sih makan silet bisa nyampe ke usus? Mustahil dong, seorang kita kan, kita bukan kuda lumping gitu kan, ibarat kata manusia biasa makan nasi. Makanya pas dengar kejadian itu kayak shock, karena aku ingat, ya Allah Kak, aku pernah di posisi kamu, cuma bedanya aku muntah darah. Cuma Allah masih berkehendak lain, kayak kamu masih umurnya deh, makanya panjang. Itu kejadian 2017 aku muntah darah. Oke, nah untuk kamu ke depannya nih kan, bagaimana kamu menjalani hidup ke depannya dengan kamu dibilang masih nempel tuh si pelet itu sampai umur 33 tahun. Kalau aku sih dikasih nasihat ya, kan suka sharing-sharing, terus lihat-lihat cerita di TikTok gitu. Ternyata peluntur pelet, terus kayak santet itu cuma satu sih, ibarat kayak kita berbuat baik, rajin ibadah, sama sedekah, itu kuncinya sih. Dan itu seiringnya waktu akan luntur. Oke, berarti bagus ya, berbuat baik bagus, rajin ibadah bagus, Iya. sedekah juga bagus. Yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang supaya jangan sampai gitu ya, apa yang kamu alami ini cukup jadi pembelajaran buat yang lain gitu, jangan sampai kena gitu ya, yang namanya pelet dan santet. Apa yang bisa kamu kasih ke orang-orang? Pesan dari aku sih ya, pokoknya siapapun manusianya, apapun kita hidup bertemu dengan siapapun, kita tetap baik aja deh, karena kita baik aja kita masih disenggol gitu ya, percaya nggak percaya, dan itu nyata dan aku merasakan. Pada intinya untuk yang kaum-kaum muda di zaman sekarang, mungkin agak ditata bahasanya untuk menolak gitu kan, mana tahu dengan kata kita sopan menurut dia sakit hati, karena kan menurut laki-laki mungkin masa sih saya ditolak, mungkin masih nggak terima atau gimana. Jangan sampai kejadian ini tuh terjadi sama kalian juga, dan sumpah ini rasanya nggak enak yang namanya dipelet. Terima kasih juga untuk doaku dan doa ibuku mungkin ya, yang bisa bertahan aku sampai sekarang, dan Allah masih kasih panjang umur lah, udah bersyukur banget. Terus terima kasih juga dikelilingin orang-orang baik yang kayak saudara-saudaraku yang awalnya nggak percaya, karena dengar ceritaku dia jadi kayak respect, percaya, kayak yaudah deh serahin aja sama Tuhan. Pada intinya tetap percaya sih Allah itu ada, dan mungkin ini cobaan kali ya, cobaan untuk setiap umat yang beda-beda. Intinya itu aja sih, intinya kalau ada orang jahat sama kita, kita jangan dendam deh, biar nanti seiringnya waktu Allah juga pasti ngerti. Mungkin cara menguji kesabarannya ya cara ini. Begitu ya, kadang-kadang kita suka keceplosan kasar sama orang, apalagi gue sama karyawan main blak 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 blak. Aduh, semoga semua kita dilindungi sama Allah ya, terlepas dari kesalahan kita. Kadang-kadang buat jadi bahan introspeksi lah Nah, masing-masing. iya, introspeksi. Semoga kedepannya kamu sehat dan lebih baik, panjang Amin umur ya ya. Rabbal Alamin. Makasih Lepas Kakak. dari semua itu namanya pelet santet. Hus, Amin. hus. Sana. Pergi kau gitu ya. Udahlah, mudah-mudahan Amin. semua berjalan seperti normal. Amin ya Terima Rabbal kasih sudah berbagi Alamin. cerita di Sama-sama diare. Kak, terima kasih kembali.